mungkin sering mendengar istilah cyberbullying gitu ya. Persoalan lain itu adalah terkait dengan persoalan cyber ostracism atau dikacangin. Jadi ada nggak ada lo itu ya sama aja. Semakin lama tuh cara kita melakukan interaksi sosial kan semakin canggih gitu ya. Tapi basicnya kenapa kok kita membutuhkan interaksi sosial itu adalah karena adanya paling tidak 4 buah kebutuhan yang paling mendasar yang hanya kita bisa peroleh ketika kita itu melakukan interaksi dengan orang lain. Kebutuhan untuk dimiliki dan memiliki, ketika kita merasa kita bagian dari suatu kelompok, ketika kita merasa bahwa kapanpun misalnya kita punya masalah, kapanpun pengen curhat, ada yang bisa kemudian kita telepon, kita curhatin setiap saat, maka akan ada rasa bahwa kita itu nggak sendirian di dunia ini, bahwa kita itu milik seseorang, kita memiliki seseorang. Terus kemudian ada lagi kebutuhan juga kebutuhan harga diri, dalam arti kita itu akan merasa bangga ketika kelompok kita itu menganggap bahwa kita ini memang bagian dari kelompok tersebut. Kita juga akan belajar cara mengendalikan diri gitu ya. Misalnya pun kita punya komentar yang misalnya tidak pas atau tidak nyaman didengar oleh orang lain seperti itu kita belajar untuk bisa mengendalikan itu. Terus yang terakhir, kebutuhan akan kebermaknaan, istilah gampangnya itu adalah kebutuhan untuk eksis. Jadi eksis itu kan meskipun kita punya prestasi, meskipun kita punya kebanggaan, tapi kalau tidak ada yang mengakui apa yang kita capai, tetap aja kita akan merasa ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita seperti itu. Nah, terpenuhinya 4 buah kebutuhan ini mengakibatkan makin lama tuh manusia makin cerdas gitu. Di sisi lain, meskipun kecerdasan manusia itu berkembang akibat adanya interaksi sosial, sebetulnya otak kita itu sangat boros energi. Ini menjelaskan kenapa kalau misalnya kita lagi sebel sama seseorang seperti itu, rasanya itu sangat melelahkan sekali gitu. Karena memang konsumsi dari otak kita itu sangat boros energinya, dan selain itu juga kita itu selalu membutuhkan sinyal yang ada dari lingkungan untuk memahami mengenai konteks sosial. Sedangkan kalau misalnya pada saat teman-teman menggunakan teknologi yang namanya internet seperti itu, segala macam ekspresi yang disampaikan, ekspresi wajah misalnya, ekspresi nada suara dan seterusnya, itu kan berubah menjadi emotikon seperti ini. Susah banget gitu bagi otak kita untuk memproses ini sebenarnya orang ini lagi kecewa atau orang ini lagi marah hanya dengan mengandalkan kepada emotikon yang dia tampilkan. Selain itu juga karena otak manusia sekali lagi kemampuan untuk mengolah informasi juga sifatnya itu sangat selektif, sehingga akibatnya ketika kemudian muncul notifikasi yang seperti ini ya, notifikasi yang ada di handphone, yang ada di laptop teman-teman, itu kan kita akan selalu terdorong untuk kemudian langsung ngecek notifikasi tersebut, apapun yang sedang kita lakukan pada saat ini. Nah, kemudian kita sampai ke hari ini gitu ya, pada saat terjadinya physical distancing ini, yang namanya media sosial itu tidak hanya sekadar fungsi sebagai variasi dari interaksi sosial, tapi menjadi sarana untuk interaksi sosial yang paling utama. Kita melakukan physical distancing, artinya kita harus sangat mengandalkan kemampuan kita untuk menginterpretasi emotikon-emotikon yang ada di sini ini tadi, sekaligus memilah-milah, ini yang mau saya respon itu yang mana duluan. Nah, akan jauh lebih melelahkan juga kemudian ketika karena otak kita sudah sangat terbiasa gitu ya untuk menangkap berbagai macam sinyal yang disajikan itu secara cepat terus-menerus lewat internet, terus kemudian tiba-tiba sinyalnya itu tidak ada lagi. Hal ini diistilahkan sebagai ostracism atau bahasa gampangnya itu dikacangin atau dicuekin gitu ya. Jadi pada saat di lingkungan kita itu kita merasa bahwa ketika kita memberikan sesuatu stimulus atau kita memberikan suatu komentar atau misalnya kita ingin bergabung dalam suatu kelompok, tapi kelompok itu menolak keberadaan kita. Cuman mereka nggak ngomong alasan menolaknya bagaimana. Nah, ini salah satu contoh ya penelitian yang sedang saya lakukan bersama kakak-kakak yang ada di sini juga. Di sini tuh ceritanya ada sekelompok teman yang saling mengomentari sebuah posting di Instagram gitu. Nah, akun kamu ini, teman-teman bisa ibaratkan bahwa ini adalah diri teman-teman gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini, akun kamu ini berusaha untuk memberikan komentar gitu ya terhadap percakapan yang ada. Jadi di sini dia pada saat melihat sesuatu posting di Instagram gitu ya, rambutnya aneh seperti
seperti itu, terus kemudian akun kamu ini juga berusaha untuk memberikan komentar, sepatunya juga aneh loh, tapi ternyata nggak ada yang merespon dia. Terus kemudian karena bingung si akun kamu ini kok nggak ada yang nanggepin ya, dia kemudian ngasih link di sini tentang 10 cara untuk menjadi keren. Nah ternyata nggak ada yang nanggepin juga, tapi begitu temen yang lain ini men-sharing hal yang sama, yaitu 10 cara untuk menjadi keren, ternyata langsung ditanggepin. Nah, pada saat seperti ini kemudian kita akan mencoba untuk mencari sinyal selanjutnya gitu. Karena tadi sinyalnya kan nggak ada. Jadi kita mencoba untuk bergabung, kita mencoba untuk memberikan stimulus kepada lingkungan di sekitar kita, tapi kan kok cuek semua, kok nggak ada yang nanggepin semua, seperti itu. Sehingga kita mencoba untuk mencari sinyal yang lain gitu ya dari lingkungan kita. Seringkali juga muncul adalah bahwa kita itu semakin lama itu makin merasa bahwa ancaman yang kita rasakan itu semakin besar gitu. Jadi kita malah instead of alih-alih kita berusaha untuk mencari tahu ini sebenarnya ada apa, kenapa saya dicuekin, itu kita malah jadi menampilkan perilaku-perilaku yang sifatnya agresif ya. Bentuk agresifnya paling simpel itu kan caper atau cari perhatian. Jadi pada saat dicuekin itu kita justru malah berusaha untuk misalnya karena kita merasa bahwa kita disakiti tanpa tahu alasannya, kita malah bisa menjadi pelaku bullying gitu. Kita berusaha untuk, saya nggak bisa eksis di kelompok itu, saya coba untuk eksis di kelompok yang lain gitu, yang lebih lemah dibandingkan saya, agar meskipun saya tidak disukai, dibenci itu jauh lebih baik karena dianggap ada daripada sama sekali tidak dianggap ada atau dicuekin. Cara yang paling gampang kalau dilihat dari respon yang kita tampilkan pada saat kita menghadapi situasi dicuekin itu tadi, kita bisa coba untuk mengubah situasinya, yang nomor satu yang ada di sini. Jadi kita cara mengubah situasi ya macam-macam, kita bisa mungkin bertanya pada yang bersangkutan, kenapa kok nyuekin saya? Tapi kan gengsi juga mau menanyakan kepada seseorang yang kita salah aja enggak, menurut kita ngapain juga kok harus saya yang bertanya pada orang tersebut gitu. Akan jauh lebih gampang kita kemudian mencoba untuk coba media sosial yang lain, jadi menghindari Instagram sepenuhnya. Itu termasuk salah satu hal yang dilakukan ketika kita itu mengatur emosi kita dengan cara mengalihkan perhatian. Nah, kedua hal ini mengubah emosi terus kemudian mengalihkan perhatian, ini kan tetap saja sesuatu yang melelahkan gitu bagi kita. Jadi di dalam psikologi itu kita belajar bahwa semakin kita mencoba untuk melupakan sesuatu, semakin kita mencoba untuk melupakan mantan kita, itu semakin sulit untuk dilupakan. Ini istilah di dalam psikologi disebut sebagai cognitive rebound tuh, karena justru pada saat kita mencoba untuk mengalihkan perhatian, melupakan sesuatu, itu kita justru malah secara tidak sadar memori tentang peristiwa tersebut itu terus-menerus kita akses seperti itu. Cara lain yang kemudian dianggap lebih produktif pada saat kita itu menghadapi situasi dicuekin, dikacangin itu tadi adalah mencoba untuk mengubah sudut pandang kita. Jadi kita mencoba untuk melihat misalnya saja bahwa situasi yang kita hadapi itu ya mungkin bukan bermaksud untuk nyuekin, tapi mungkin memang pada kondisi yang saat ini itu memang dia mungkin masih sibuk, atau misalnya pada saat mungkin dia nggak baca tapi terus kemudian dia lupa gitu sehingga tidak menanggapi kita, atau memang ada sesuatu pada diri kita yang memang salah gitu sehingga saya bukan korban ostracism, saya bukan korban dicuekin, tapi sebenarnya ini karena diri saya sendiri, karena pada diri saya itu ada yang salah sehingga orang lain itu nggak nyaman ketika melakukan interaksi dengan saya. Nah, mengubah sudut pandang ini kan sesuatu yang memang lebih produktif gitu ya dalam jangka panjang. Cuman sekali lagi juga nggak mudah gitu bagi kita untuk, yang namanya manusia itu kan maunya pokoknya mendekati sesuatu yang dia sukai ya, mencoba untuk secara emosi itu kita ya maunya senang-senang dan menghindari hal-hal yang sengsara. Bukan berarti manusia itu males ya, tapi memang karena kita terbiasa, faktor emosi ini akan selalu dominan. Akibatnya ketika kita mencoba untuk mengubah sudut pandang kita, ini kan berarti kita nggak hanya main di emosi saja, tapi kita juga harus menggunakan pemikiran yang rasional, dan berpikir rasional itu sangat melelahkan.
lebih gampang emosi aja. Nah, ada juga yang model yang lain yaitu kita mencoba untuk menekan aja perasaan yang kita rasakan. Jadi kalau tadi nomor 1, 2, dan 3 ini kita intinya adalah kita fokus dengan situasi yang ada, sedangkan kalau kita menekan perasaan itu kita berarti apapun yang kita rasakan itu ya tidak usah ditampilkan meskipun rasanya itu sangat sakit hati gitu ya, tapi nggak usah ditunjukin seperti itu ya, udah disimpan sendiri aja perasaan tidak suka kita. Hal ini tuh yang biasanya yang menekan perasaan seperti ini itu mungkin dalam jangka pendek nggak kelihatan gitu ya dampak atau akibatnya, tapi ketika ini terus-menerus terjadi itu suatu saat seperti api di dalam sekam, suatu saat itu akan meledak. Ketika dicari tahu profil mengenai pelaku penembakan yang ada di sekolah itu biasanya juga bukan orang yang pelaku bullying. Jadi dia bukan orang yang sehari-harinya itu tukang marah-marah, tukang ngamuk dan sebagainya. Tapi biasanya justru profilnya itu adalah orang yang biasanya dia diem, terus kemudian biasanya dia juga menghindari interaksi secara sosial dan biasanya apapun yang seperti apa orangnya itu nggak banyak yang tahu juga. Jadi pada titik tertentu ketika kita berusaha untuk terus-menerus menekan apa yang kita rasakan, itu jangan kaget kalau kemudian justru malah ketika muncul pemicu itu malah justru sangat luar biasa gitu efeknya, sesuatu yang nggak nalar gitu untuk dilakukan. Tadi contohnya penembakan di sekolah itu dilakukan. Nah, yang terakhir yang kemudian sebetulnya di satu sisi itu yang paling bisa membuat kita menjadi berdamai dengan kenyataan, tapi sekaligus paling sulit itu adalah kita berusaha untuk menerima. Jadi kita berusaha untuk menerima kenyataan bahwa pada saat kita menyapa, posting sesuatu kok nggak digubris dan sebagainya, ya memang pada kenyataannya ya memang saya lagi nggak digubris seperti itu. Kalau ada mantan yang sudahlah berkali-kali kok sapa seperti itu tapi kok nggak membalas, ya memang dia udah nggak mau sama kamu seperti itu, sehingga tidak perlu untuk dipaksakan juga. Nah, ya pada akhirnya ketika kita bisa menerima hal tersebut sebagai bagian dari proses belajar kita sebagai makhluk sosial, itu akan membuat kita itu menjadi lebih mudah berdamai dengan kenyataan yang ada. Jadi ada sebuah pepatah gitu yang menyatakan ya bahwa kita itu nggak akan pernah bisa mencintai dan menyayangi orang lain secara tulus sebelum kita bisa mencintai dan menyayangi diri kita sendiri.